Pemirsa, saat ini saya ada di Lembah Harau ya. Itu artinya saya sudah tiba di Kabupaten 50 Kota. Jadi untuk menuju destinasi yang akan kita kunjungi kali ini ya, kita melewati Kelok 9 ya, salah satu jembatan layang ikonik karena pemandangannya, dan jembatan ini tuh berada di antara bukit-bukit batu. Dan setelah ini saya akan coba ajak Anda untuk melihat pemandangan air terjun Lubuk Batang dari dekat. Yuk. Pagi itu Lembah Harau terbangun dalam keheningan yang begitu menenangkan. Kabut tipis yang menyelimuti tebing-tebing raksasa itu seolah menyimpan rahasia alam yang telah hidup sejak ratusan tahun silam. Perpaduan tebing kars, hamparan sawah, rumah-rumah warga, serta jalan yang membelah Lembah Harau menciptakan pemandangan yang begitu magis. Segalanya terasa kecil di hadapan dinding-dinding batu yang menjulang tinggi. Dan saat cahaya matahari mulai menyentuh permukaannya, semua terlihat lebih jelas. Hutan yang rimbun, serta air terjun yang mengalir dari celah tebing menciptakan pemandangan yang begitu apik. Menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau ESDM, batuan di kawasan Lembah Harau diduga berasal dari endapan Sungai Purba berumur Oligosen sekitar 33 hingga 23 juta tahun yang lalu. Batuan di kawasan ini tersusun dari lapisan konglomerat dan batuan pasir yang saling berselingan dengan ketebalan mencapai sekitar 100 meter. Lapisan batuan tersebut ini menjadi jejak proses alam yang berlangsung selama jutaan tahun. Pemirsa, saat ini saya ada di Lembah Harau ya. Itu artinya saya sudah tiba di Kabupaten 50 Kota. Nah, di perjalanan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah potensi wisata serta bagaimana peran masyarakat ya dalam mengembangkan pariwisata di kabupaten ini. Kira-kira seperti apa? Yuk ikutin kita. Tak hanya Lembah Harau ya, Kabupaten 50 Kota juga dianugerahi beragam atraksi wisata alam yang indah berkat usaha masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pemirsa, jadi untuk menuju destinasi yang akan kita kunjungi kali ini ya, kita melewati Kelok 9 ya, salah satu jembatan layang ikonik karena pemandangannya, dan jembatan ini tuh berada di antara bukit-bukit batu. Wow. Hal itulah yang membuatnya semakin menawan. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa, jembatan layang Kelok 9 bertransformasi menjadi ikon wisata berkat keindahan alam di sekitarnya. Hamparan hutan tropis yang lebat, serta panorama cagar alam Lembah Harau menciptakan pemandangan yang begitu memukau. Jembatan ini merupakan pengganti jalur lama yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1908 sampai 1914.
ruas jalan yang lama terdiri dari 9 tikungan tajam yang ekstrem. Untuk mengatasi kemacetan dan medan yang berbahaya ya, tahun 2013 pemerintah meresmikan Jembatan Layang Kelok 9. Jembatan yang dirancang dengan memerhatikan aspek keselamatan, kemudian juga kekuatan struktur, serta ketahanan terhadap kondisi geologis dan iklim setempat. Dari Jembatan Kelok 9, kita kembali melanjutkan perjalanan sejauh 75 km menuju Kecamatan Kapur 9. Jadi lokasi yang akan kita tuju kali ini merupakan air terjun Lubuk Batang ya. Dan saat ini saya juga sudah berada di pos 1. Nah, untuk pemirsa yang ingin berkunjung ke air terjun Lubuk Batang, ini sudah tersedia ojek ya dari pos 1, pos 2 dan juga pos 3. Dan waktunya kita berangkat. Nah, di sini saya bertemu dengan Bang Miko, anggota Pok Darwis yang akan menemani kita menuju air terjun Lubuk Batang. Oke, kita gerak sekarang. Oke, kita gerak sekarang pemirsa. Yuk, oke, yuk Bang. Bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke air terjun Lubuk Batang ya, ini cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 dan biaya parkir sebesar Rp5.000. Di sini juga tersedia ojek untuk memudahkan perjalanan menuju lokasi. Kalau dari pos 1, kita cukup membayar Rp60.000, sementara kalau dari pos 2, cukup membayar Rp40.000. Menggunakan kendaraan roda 2, waktu tempuh yang akan kita butuhkan untuk sampai ke lokasi sekitar 15 menit sampai 30 menit. Sementara jika berjalan kaki ya, ini bisa memakan waktu hingga 2 jam lamanya. Jalur yang kita lewati juga terbilang cukup menantang. Kita harus melintasi jalanan yang menanjak dan menurun mengikuti kontur perbukitan. Tetapi jangan khawatir, karena akses menuju air terjun Lubuk Batang kini sudah dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Hal itu membuat perjalanan menuju lokasi menjadi lebih mudah dan nyaman bagi para pengunjung. Sepanjang perjalanan, kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang masih asri, serta deretan perkebunan milik warga. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai ya di tempat pemberhentian untuk kendaraan roda 2 ya. Dan setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki ya Bang ya? Iya. Dari pos 3 kita kembali melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki. Jalurnya cukup ramah bagi wisatawan dengan kondisi jalan yang menurun. Walaupun demikian ya, kita harus tetap berhati-hati. Sesekali saya tetap harus berpegangan pada batang kayu dan melangkah perlahan saat menuruni tebing agar tidak tergelincir. Wow. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai di air terjun Lubuk Batang. Tuh pemirsa ada depan sana. Dan setelah ini saya akan coba ajak Anda untuk melihat pemandangan air terjun Lubuk Batang dari dekat. Yuk, yuk Bang. Wah pemirsa, pemandangan ini sungguh luar biasa. Suara gemuruh air terjun terdengar begitu kencang, memantul di antara dinding tebing yang menjulang di kedua sisinya. Air terjun setinggi 20 meter ini mengalir melalui celah batu purba dan menciptakan pemandangan yang begitu magis. Suasananya juga terasa berbeda ya. Posisi air terjun yang diapit oleh 2 tebing batu
seolah membentuk ruang menyerupai gua terbuka. Wah, benar-benar ya, pemandangan air terjun ini jauh lebih indah daripada yang saya lihat di media sosial loh Bang. Benar-benar indah sekali. Dan Bang Miko, ini saya juga mau nanya ya soal air terjun ini. Kalau air terjunnya sendiri ini sebenarnya sudah ramai dikunjungi sama wisatawan sejak berapa tahun yang lalu nih Bang? Sejak 2018. Sejak sudah 2018. mulai ramai. Sudah mulai ramai ya. Ya. So Bang, gimana antusias pengunjung nih ke tempat ini? Ya, pokoknya menyenangkan lah. Mereka pun udah ada bolak-balik ke sini kan. Oke. Nggak cukup sekali. Pokoknya bagi mereka inilah surganya alam tuh. Oke Bang, kita mau spill ke pemirsa. Kira-kira apa yang membuat air terjun Lubuk Batang ini menarik untuk dikunjungi? Ya karena vibes-nya yang beda dari yang lain kan. Oke, vibes-nya beda ya. Ya, dia tuh ada tebing tinggi. Karena di daerah Sumbar Riau ini nggak ada yang seperti ini. Cuma di Kapur Sembilan yang ada yang seperti ini. Sayang sekali ya, saat kami tiba cuaca berubah mendung. Padahal jika cuaca cerah, cahaya matahari akan menembus celah tebing, menyinari aliran air terjun dan menciptakan pemandangan yang jauh lebih menakjubkan. Tapi tidak apa ya, kondisi alam memang tidak bisa kita tebak. Meski langit mendung, keindahan air terjun Lubuk Batang tetap terasa begitu memukau. Karena sudah sampai di sini ya, saya pun tidak ingin melewatkan kesempatan bersuah foto dengan latar belakang air terjun Lubuk Batang. Pemirsa, ini kita sudah sampai di pos 3 ya. Setelah sebelumnya kita menyaksikan keindahan dari air terjun Lubuk Batang ya. Dan ini tepat saat kita sampai di pos 3, hujan langsung mengguyur ya. Dan setelah ini kita juga harus kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 1 sebelum nanti hujannya semakin deras. Yuk. Bang Miko, terima kasih banyak ya sudah menemani saya dan tim selama menyusuri keindahan alam Nagari Kotobangun. Saya juga senang sekali melihat bagaimana masyarakat di sini berupaya menjaga dan mengembangkan wisata dengan penuh semangat. Semoga keindahan alam di tempat ini terus terjaga dan tetap lestari. Lembah Harau merupakan salah satu kawasan unggulan wisata di Sumatera Barat. Secara administratif, Lembah Harau terletak di Nagari Tarantang dan juga Nagari Harau, Kecamatan Harau. Lembah Harau resmi ditetapkan sebagai kawasan Taman Wisata Alam atau TWA pada tahun 1979. Jadi, kawasan ini sebelumnya merupakan bagian dari cagar alam yang dilindungi dengan luas mencapai 270,5 hektar. Kemudian sebagian kawasannya diubah menjadi TWA seluas 27 hektar. Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati keindahan alam Lembah Harau tanpa menghilangkan fungsi pelestariannya. Luar biasa sekali ya pemirsa. Lembah Harau kini berkembang menjadi pusat aktivitas wisata ya. Ada beragam homestay, kemudian juga destinasi wisata yang berkembang nih di seputaran Lembah Harau. Seperti yang kali ini saya kunjungi ya, sebenarnya ini adalah sebuah kafe, tapi kita disuguhkan langsung dengan pemandangan tebing-tebing yang begitu indah di sini. Jadi nuansa alamnya itu benar-benar terasa banget ya kalau berada di sini. Dan ya sebenarnya itu di belakang saya itu ada air terjun, namun sayang sekali hari ini debit airnya tidak sederas biasanya ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa menikmati suasana yang menenangkan di Lembah Harau. Nanti malam di tempat ini juga akan diadakan pagelaran seni budaya Minangkabau. Kira-kira seperti apa? Ikutin kita terus.
Menurut Kitab Adat Minangkabau dan penuturan masyarakat secara turun-temurun ya, dulunya kawasan ini merupakan dasar lautan. Hal ini didukung oleh fakta ilmiah tentang jenis batuan breksi dan konglomerat yang umumnya terdapat di dasar lautan. Waktu terus berjalan, langit perlahan berubah gelap dan malam pun tiba. Pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman Sanggar apa? Sanggar Ijo Aksapilin. Kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman Sanggar Ijo Aksapilin. Nah, kali ini kita akan bawain beberapa tarian. Ada namanya nanti tari Malenggang. Malenggang? Iya, ada namanya nanti tari Indang. Oke. Tapi kita namakan di sini tari Rampak Saayun kita namakan Rampak Saayun, karena ya? udah garapan kita sendiri. Kami sangat excited karena Oke. diajak collab sama Univira. Iya, Univira. Oke. Kebetulan ini kafe yang viral banget di Payakumbuh, Ya. Kabupaten Mampurkota. Kabupaten Iya, iya. Mampurkota, Payakumbuh. Nanti ada penampilan tari piring yang atraksi di ending tarian tersebut ada injak piring atau menari di atas pecahan Oke. piring. Wah, pemirsa, ini luar biasa sekali ya. Sejak tadi saya ini dibuat terkesima dengan penampilan teman-teman Sanggar di sana ya. Mereka nih masih muda-muda sekali, namun mereka mampu membawakan tarian dengan lihai ya. Dan ini juga jadi salah satu cara ya untuk meningkatkan geliat pariwisata di 50 kota. Sekaligus juga ya untuk jadi salah satu cara untuk melestarikan budaya Minangkabau. Luar biasa. Piring melambangkan perwujudan rasa syukur. Gerakan lincah namun kompak mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat saat bekerja di ladang. Atraksi mengayunkan piring dengan cepat tanpa terjatuh, ini mencerminkan keindahan seni dan perjuangan hidup. Setiap tarian yang mereka bawakan begitu indah, terlebih saat mereka mulai membawakan atraksi menginjak pecahan keramik pada tari piring Minangkabau. Bukan sulap, bukan sihir. Para penari harus mampu menjaga keseimbangan, menggunakan otot paha dan betis agar injakan tetap stabil dan terkontrol. Saat membawakan tarian ini ya, tubuh juga harus bergerak lentur agar berat badan tidak berpusat pada satu titik saat menginjak pecahan piring. Kalau sudah berkunjung ke Kabupaten 50 Kota, tak lengkap rasanya kalau belum mengunjungi Payakumbuh, produsen utama kuliner khas Minangkabau. Pemirsa, tahu nggak sama kuliner yang satu ini? Ya ini tuh namanya Bare Randang ya. Ini merupakan salah satu jajanan tradisional dan juga salah satu kuliner khas ya dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan setelah ini saya juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana produksi dari Bare Randang di salah satu rumah produksi yang ada di tempat ini. Yuk ikuti saya. Dari sini saya menuju rumah produksi Bare Randang atau beras randang di Jalan Imam Bonjol, Padang Tinggi, Payakumbuh. Tempat yang akan saya tuju, ini merupakan rumah produksi legend yang sudah berdiri sejak tahun 1988. Sesampainya di sini, saya juga langsung bertemu dengan Kak Resi, owner dari Bare Randang Utama. Wah, senang sekali bisa ketemu dengan Bare Randang Utama. Ini merupakan usaha turun-temurun milik keluarga.
Dan Kak Resi merupakan generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarganya ini. Wah Kak Resi, ini kan saya udah datang ke sini gitu. Kira-kira saya bisa nggak nih ngelihat proses pembuatan dari bare randang? Kakak mau lihat proses pembuatannya? Iya bener. Nah, ayo kita intip proses pembuatan beras Oke, yuk rendangnya. pemirsa. Proses pembuatannya juga terbilang cukup sederhana ya, dengan bahan dasar tepung beras ketan, kemudian santan dan gula pasir. Pertama-tama, santan dan gula pasir dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental menjadi karamel santan. Kemudian dicampur dengan tepung beras ketan yang telah diayak. Adonan lalu diaduk perlahan hingga tercampur rata dan siap untuk dicetak. Nah, kalau kayak gini kan udah jadi Kak. Oke. Jadi kita langsung masuk ke proses penggilingan. Penggilingan ya? Iya. Di mana? Di luar? Di sana. Oke. Dalam sehari, tepung beras ketan yang diproduksi mencapai 75 kg. Penjualannya pun sudah sampai ke berbagai daerah, mulai dari Sumatera Barat dan Riau. Panganan yang satu ini diolah tanpa pengawet dan aman dikonsumsi dengan rentang waktu 7-10 hari. Kalau dari kakak dan keluarga ini apa yang melatar belakangi gitu dan apa dimotivasinya gitu sehingga jajanan yang satu ini masih dipertahankan nih sampai sekarang? Kan usaha ini kan usaha turun-temurun ya Kak. Iya, turun-temurun. Janganlah sampai putus gitu. Oke. Kalau bisa nanti ada generasi keempatnya. Selain menjadi oleh-oleh khas Payakumbuh ya, bare randang menjadi salah satu kuliner wajib di berbagai acara adat Minangkabau. Mulai dari hantaran dalam prosesi Manjapuik Marapulai atau menjemput pengantin pria. Kemudian disajikan sebagai hidangan khusus bagi para ninik mama, tokoh masyarakat dan cerdik pandai saat rapat kaum atau negari. Satu pack seperti ini dijual dengan harga Rp10.000. Udah selesai kan Kak? Kakak mau coba? Oh boleh. Kita coba yang masih fresh ya Kak ya. Iya. Bare randang biasanya tahan berapa lama Kak? Kalau tahannya bisa seminggu Kak. Seminggu setelah proses pembuatan ya? Ah. Oke, dan kali ini saya berkesempatan mencoba yang masih fresh nih pemirsa. Oke, coba ya Kak ya. Iya, boleh. Bare randang juga kerap dihadirkan saat Hari Raya Idul Fitri, kemudian juga perayaan Hari Besar Islam, hingga upacara turun mandi dalam prosesi menyambut kelahiran bayi. Manis ya? Iya, manis. Manis dan lembut. Enak pemirsa. Mungkin karena masih fresh ya, jadi enak sekali. Kita coba langsung dari rumah produksinya. Selain bare randang, di sini juga ada gelamai, camilan tradisional sejenis dodol khas Minangkabau. Sekarang saya sadar ya, kenapa orang-orang selalu rindu untuk balik ke ranah Minang. Bukan hanya karena keindahan alamnya, kehangatan masyarakat, nilai-nilai budaya, dan suasananya membuat siapa saja merasa dekat dan disambut dengan penuh kehangatan.